Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Pekalongan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, semester 4, kelompok 9. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Ari Muhartono, Eskom dan Mkom. Kami dari kelompok 9 yang terdiri dari 4 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi Enterprise Resource Planning. Sebelum kami masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri atas nama Sabrina Zahwa Nabila dengan NPM 0122080521. Yang selanjutnya, Fathul Yafasrin dengan NPM 0122079061. Dan yang berikutnya, Ananda Restu Prasojo dengan NPM 0122989631. Dan yang terakhir, Dimas Gana Pratama dengan NPM 0122080221. Pengertian ERP merupakan suatu cara untuk mengelola sumber daya perusahaan dengan menggunakan sistem teknologi informasi yang saling terintegrasi. Sistem ERP dilengkapi hardware and software yang digunakan untuk mengkoordinasi dan mengintegrasi fungsi marketing, fungsi produksi, fungsi logistik, fungsi keuangan, fungsi sumber daya, dan fungsi-fungsi lainnya dalam sebuah perusahaan. Manfaat implementasi ERP merupakan manfaat yang luas bagi perusahaan. Salah satunya adalah peningkatan efisiensi operasional yang melalui integrasi proses bisnis yang terpusat dengan menggunakan platform ERP yang terintegrasi. Perusahaan dapat mengurangi redundansi data, mempercepat alur kerja, dan meningkatkan akurasi informasi. Manfaat ERP di bidang industri. 1. Mengoptimalkan efisiensi fungsi, menyederhanakan berbagai aktivitas operasional yang memakan banyak waktu dan tenaga, seperti halnya pemantauan jam kerja, penggajian, laporan keuangan, semuanya dapat dilakukan secara otomatis. 2. Meningkatkan kolaborasi. Data yang telah dimasukkan ke dalam sistem ERP yang terpusat dan koordinasi akan menentukan gap antara departemen, sehingga koordinasi antar departemen akan berjalan lancar karena setiap departemen dapat mengakses data dari departemen lainnya. Yang ketiga, menghemat biaya operasional. Sebagian besar aktivitas operasional diotomatiskan sehingga berbagai kendala, gangguan, dan kerusakan dapat diantisipasi dengan baik. Seluruh pekerjaan kompleks dapat diselesaikan lebih cepat, bahkan perusahaan dapat mengurangi biaya tenaga kerja. Yang keempat, meningkatkan keamanan data. Untuk mencegah pelanggaran data, ERP memiliki firewall di mana seluruh data disimpan dalam sistem terpusat sehingga titik akses dapat dimonitor dengan ketat dan keamanannya terjaga. Manfaat yang bisa dicapai ketika menerapkan ERP dalam perusahaan. A. Otomasi business process, seperti proses ordering, mulai dari pencatatan order dari customer hingga proses pengiriman dan penagihan pembayaran order. B. Single plane of information. Semisal, karyawan ketika berhadapan dengan pelanggan memiliki informasi berdasarkan historical transaksi yang cukup untuk mendeliver kebutuhan dari pelanggannya. Histori ini dapat dijadikan pegangan oleh bagian pembelian untuk melakukan perencanaan pembelian dan seterusnya. C. Efisiensi yang tinggi. Semisal pencapaian kepuasan pelanggan karena tingkat kecepatan pelayanan dengan otomisasi, pengurangan biaya produksi dan biaya operasional, dan lain-lain sebagainya. D. Sumber informasi yang cukup untuk melakukan analisa. Dengan pencatatan historical transaksi yang baik, otomatis Anda tinggal menggunakan software perencanaan untuk mengetahui analisa apapun berdasarkan histori yang Anda miliki. Semisal, analisa kepuasan customer, analisa tingkat delivery barang dari supplier, dan lain sebagainya.
Dengan mengimplementasikan sistem ERP di suatu organisasi akan mengintegrasikan sistem yang berakibat. Yang pertama, perubahan yang dilakukan pada suatu modul secara otomatis akan memutakhirkan modul lainnya. Yang kedua, integrasi secara sistem bisa terjadi dengan syarat bahwa seluruh perusahaan harus menggunakan satu sumber data yang sama. Dan yang ketiga, transparansi data. Tantangan dalam implementasi ERP. Yang pertama, kurangnya perencanaan dan strategi. Yang kedua, kompleksitas teknis. Yang ketiga, penolakan terhadap perubahan. Yang keempat, peningkatan biaya. Selanjutnya, kurangnya perencanaan dan strategi. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi perusahaan adalah kurangnya perencanaan strategi sebelum menerapkan sistem ERP. Perusahaan perlu memahami kebutuhan dan manfaat yang ingin dicapai dan sistem dengan memilih ERP tanpa memiliki rencana yang jelas, yang dapat menyebabkan kegagalan implementasi, pemborosan sumber daya, dan peningkatan biaya. Kompleksitas teknis. Sistem ERP unit dan memerlukan keahlian teknis yang signifikan untuk diterapkan dan dikelola. Banyak perusahaan kesulitan dengan aspek teknis dalam implementasi ERP, seperti mengkonfigurasi sistem, mengintegrasikannya dengan sistem yang ada, dan memigrasikan data. Lalu, penolakan perubahan. Implementasi ERP seringkali memerlukan perubahan signifikan dalam proses bisnis, alur kerja, dan peran pekerjaan. Hal ini dapat menimbulkan penolakan di kelayakan karyawan yang mungkin ragu untuk mengadopsi sistem dan proses baru. Selanjutnya, pembekalan biaya. Implementasi ERP bisa memakan biaya yang mahal dan pembengkakan biaya merupakan tantangan umum bagi organisasi. Banyak perusahaan meremehkan biaya implementasi sehingga dapat menyebabkan pembengkakan anggaran dan tekanan finansial. Berikutnya adalah proses implementasi ERP. Yang pertama, penilaian kebutuhan. Yang kedua, pemilihan vendor. Yang ketiga, penyesuaian dan konfigurasi. Yang keempat, pelatihan karyawan. Yang kelima, uji coba dan penyesuaian. Yang keenam, implementasi penuh. Dan yang terakhir, evaluasi dan pengembangan. Dan selanjutnya adalah tahap implementasi ERP dalam mendukung perubahan bisnis. 1. Sense of urgency. 2. Mencari dan menetapkan dukungan. 3. Menetapkan komitmen terhadap agenda perubahan. 4. Bentuk tim agen perubahan dan tim implementasi. 5. Break the rules. 6. Implementasi perubahan dan sistem ERP secara bertahap. 7. Memantapkan perubahan dan kultur kerja baru. Dan yang terakhir, evaluasi dan penyempurnaan. Selanjutnya adalah perkembangan terkini dalam ERP. Yang pertama, IoT dan Industri 4.0. 2. Perkembangan AI dan Machine Learning. 3. Integrasi dan blockchain. Dan yang terakhir, pengembangan VR dan AR. Dan yang terakhir adalah tren dalam ERP. Yang pertama, cloud computing. Yang kedua, integritas dan AI dan big data. Yang ketiga, pengembangan mobile ERP. Dan yang terakhir, peningkatan keamanan. Cukup sekian presentasi dari kelompok 9. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian kata. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sampai jumpa di presentasi selanjutnya.